Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nani Oktaviana, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 2 Tulang Bawang Barat, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melakukan percakapan praobservasi dengan rekan sejawat saya, yaitu Ibu Karlina Putri Sarjana Pendidikan, di mana kegiatan ini saya lakukan sebagai salah satu rangkaian tugas aksi nyata saya pada modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik. Jadi di sini nanti saya akan melakukan percakapan praobservasi. Baik, Assalamualaikum Ibu Karlina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya sehat untuk hari ini. Semoga Bu Nani juga selalu merasa sehat. Alhamdulillah saya juga hari ini keadaannya luar biasa sehat dan tentunya tetap bersemangat. Alhamdulillah. Baik Ibu, seperti rencana kita sebelumnya ya, kita sudah berkomunikasi nih bahwa pada hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi sebelum nanti saya akan masuk ke kelas Ibu sebagai salah satu rangkaian supervisi akademik. Di sini bukan bermaksud untuk menghakimi atau mencari kesalahan, namun kita sama-sama belajar bagaimana kegiatan pembelajaran kita di kelas, apakah sudah memenuhi kriteria, sudah baik atau belum, yang nantinya tetap tujuan utamanya yaitu berpihak pada peserta didik. Bagaimana Ibu? Sudah siap? Insya Allah siap. Baik Bu, sebelumnya di sini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan dan saya memohon izin ini bahwa percakapan kita hari ini akan saya rekam, kemudian yang nantinya akan saya upload di YouTube, yang nantinya akan saya tautkan di LMS karena ini berkaitan sebagai tugas guru penggerak saya, yaitu aksi nyata di modul 2.3. Ya Bu ya? Iya. Apakah berkenan Ibu untuk diposting di YouTube? Iya, nggak apa-apa. Sebelum kita mulai nih percakapannya, saya ingin bertanya dulu nih ya. Ibu mengampu mata pelajaran apa ya? Ya, saya mengampu pelajaran IPS. Oke, jenjangnya? Untuk di kelas 7. Oh, jadi Ibu mengampu mata pelajaran IPS di jenjang kelas 7. Ya Bu, baik. Berhubungan dengan materi IPS di kelas 7 nih, pada pertemuan kali ini ya, pertemuan hari ini nih, materi apa yang akan Ibu sampaikan? Ya, kebetulan di hari ini saya mengajar di kelas 7B. Oh iya. Dan kebetulan juga materinya sudah sampai pada materi sosialisasi. Sosialisasi di sini tujuannya adalah saya berharap anak-anak atau peserta didik itu dapat memahami pengertian sosialisasi, dapat membedakan agen-agen sosialisasi, lalu proses sosialisasi itu berlangsung seperti apa, dan yang terakhir saya berharap siswa itu dapat mengaplikasikan dalam kehidupan nyata sosialisasi itu dengan baik. Oh begitu. Jadi mengenai sosialisasi ya, baik itu apa? Baik itu pengertian, kemudian pemerannya lah ya bahasanya, kemudian dapat juga mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari agar nanti peserta didik ini dapat bersosialisasi dengan baik lah, begitu ya Bu ya. Oke, itu tujuannya. Baik. Ketika dalam setiap kegiatan pembelajaran tidak dapat kita pungkiri lah ya Bu ya, pasti kita menemukan yang namanya kesulitan atau kendala. Kemungkinan nih dalam penyampaian materi hari ini, adakah kesulitan atau kendala yang mungkin akan Ibu temui? Nah, untuk di kelas 7D ini saya nanti akan menggunakan LKPD. LKPD di sini saya tidak membagi kelompok, kelompok, hanya individu saja. Kebetulan di kelas 7D ada salah satu siswa yang kemampuan membacanya agak kurang. Oh begitu. Dan salah satu kesulitannya kemungkinan nanti kan saya akan membagikan buku paket. Itu agak agak kurang
mungkin dia bisa mengikuti dalam literasi tersebut, karena ya salah satu anak tersebut agak kurang membaca, kemampuannya kurang membaca. Itu kendala pertama. Ya, itu kendala pertama. Mungkin ya kendala kedua itu karena nanti anak-anak setelah mengerjakan KKPD, awalnya pertama itu membaca buku paket, lalu mereka menjawab KKPD dengan banyak pertanyaan yang saya sediakan. Mereka nanti setelahnya akan mempresentasikan ke depan ya, mengenai jawaban yang mereka tulis tadi, mereka jawab saja. Jadi kemungkinan kayaknya akan ada beberapa siswa yang agak sulit ya mempresentasikan ke depan, mungkin karena keberaniannya agak kurang, percaya dirinya itu agak kurang, itu sudah bisa saya prediksi. Ketiga, mungkin masalah tanggung jawab. Tanggung jawab anak kelas 7 ini saya lihat dan saya amati selama ini agak beberapa yang kurang untuk bertanggung jawab atas tugas, karena saya perhatikan beberapa pertemuan yang lalu itu ada tugas yang tidak sampai selesai, bahkan ada yang tidak ngumpul. Itu sih tantangan kedua atau kendala itu. Ketiga, maaf. Jadi ada 3 kendala ya Bu ya. Kemungkinan yang akan ditemui karena memang tadi ada salah satu siswa yang mungkin butuh perhatian khusus lah ya, karena kemampuannya itu masih di bawah ya di antara rekan-rekan yang lain, terutama kemampuan dalam literasi ya, membaca. Kemudian tadi mengenai percaya diri atau keberanian ya, ternyata masih banyak kita temui peserta didik ini yang tidak percaya diri atau tidak berani dalam menyampaikan hasil dari literasi yang mereka lakukan ya. Kemudian yang ketiga tadi mengenai tanggung jawab ya. Memang tidak bisa dipungkiri ya Bu ya, rasa tanggung jawab peserta didik terutama untuk kelas 7 nih ya Bu ya, masih sangat-sangat rendah ya. Berhubung kemarin kita dengan kondisi Covid ya, mungkin anak-anak ini merasa merasa kurang melatih diri ya. Iya ya. Selama Covid kemarin mereka kurang melatih diri, merasa enak karena di zamannya Covid itu mau nggak mau naik ya. Jadi di situ mereka menyepelekan mengenai tanggung jawab dan tugas ya. Tanggung jawab terhadap tugas tersebut. Iya, itu PR kita bersama ya. Dari permasalahan atau kendala yang Ibu sampaikan tadi, pastilah Ibu ini memiliki solusi atau jalan keluar untuk mengurangi atau meminimalisir kendala-kendala yang Ibu temukan tersebut. Apa yang solusi akan Ibu lakukan? Ya, tadi saya sudah katakan bahwa ada 3 kendala kemungkinan akan saya temui nanti di pembelajaran. Untuk kendala pertama mengenai ada salah satu siswa yang kemampuan literasinya agak kurang, mungkin solusinya saya akan mencoba bekerja sama dengan mereka dan tentunya dengan wali muridnya untuk mengkomunikasikan bagaimana kalau ternyata anak ini kita berikan latihan terus-menerus untuk membaca, di mana latihannya terjadwal dan terpantau oleh wali murid juga yang wali murid dan guru, agar kemampuan membacanya atau kemampuan literasinya nanti semakin hari semakin membaik, jadi bisa mengikuti pembelajaran dengan lancar. Kedua tadi kendalanya percaya diri yang tidak semua anak punya ada hanya beberapa itu saja. Terkadang kalau kita tanya siapa yang mau mempresentasikan ke depan atau siapa yang mau majukan ke depan, yang muncul kayak itu saja. Nah, solusi saya kemungkinan ke depannya saya akan mencoba memberi kesempatan atau menunjuk pada siswa-siswa yang jarang maju atau jarang tampil ke depan. Nanti akan saya tunjuk secara ya mau tidak mau mereka harus ke depan, agar melatih dari yang tidak mau jadi mau,
Dari takut nanti jadi berani, dari nggak biasa nanti jadi biasa ngobrol atau ngomong di depan. Yang ketiga, tanggung jawab itu ya kemungkinan tidak ada cara lain, yang salah satunya adalah menasehati ya. Menasehati di luar pembelajaran mungkin nanti akan saya panggil secara apa ya, individu. Jadi menasehati bahwa perlunya menumbuhkan rasa untuk memiliki diri sendiri, bahwa mengerjakan tugas itu penting, bertanggung jawab itu penting atas dirinya sendiri. Solusinya sungguh luar biasa, mudah-mudahan nanti dapat terlaksana ya Bu ya. Mulai dari tadi kolaborasi ya antara pihak sekolah dengan orang tua, kemudian mau nggak mau kita menunjuk ya bahasanya ya tadi ya. Menunjuk, kamu maju, biar ada keberanian, agar tercipta rasa percaya diri dan keberanian dari peserta didik tersebut. Dan yang terakhir tadi menumbuhkan ya sikap kepemimpinan, bahwa saya itu harus bisa mengontrol diri saya, di mana saya harus belajar, di mana saya harus bermain. Kalau dari pemaparan yang Ibu sampaikan, ternyata peserta didik ini memiliki kemampuan yang berbeda-beda ya Bu ya. Dalam kegiatan pembelajaran nanti, area pengembangan yang hendak Ibu capai itu apa ya? Area yang ingin saya capai kemungkinan itu adalah pengetahuan, kognitif, situ, lalu afektif, di mana sikap, ya sikap yang ingin saya capai di situ, di mana mereka bisa bertanggung jawab tadi, bisa mempresentasikan ke depan itu tadi. Betul sekali. Jadi di sini dua area ya Bu ya, yang akan Ibu kembangkan, yaitu mengenai kognitif atau pengetahuan dari peserta didik, yaitu terutama mengenai materi sosialisasi serta afektifnya atau sikap dari peserta didik, terutama mengenai tanggung jawab dan rasa percaya diri itu tadi ya Bu ya. Baik, untuk metode atau model dan juga strategi yang akan Ibu gunakan dalam kegiatan pembelajaran hari ini apa ya? Model pembelajaran yang insya Allah nanti saya gunakan itu adalah tentang discovery learning, di mana anak-anak atau siswa nanti mencari sendiri materi tentang sosialisasi yang akan dicapai nanti. Dan lalu metodenya, saya menggunakan metode tugas terstruktur, dan tanya jawab. Nanti saya akan melibatkan anak untuk bertanya jawab atas apa yang sudah mereka cari materinya di buku tersebut. Nah, strateginya saya menyiapkan LKPD, lembar kerja peserta didik, di mana saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan mengenai materi sosialisasi. Begitu. Jadi model yang akan digunakan yaitu discovery ya. Bahwa peserta didik ini harus mampu menemukan mengenai pengertian sosialisasi, pemeran sosialisasi, kemudian agen sosialisasi, serta proses sosialisasi. Kemudian ada tadi strategi yang sudah Ibu siapkan ya, ada pembuatan tugas terstruktur ya, berupa pembuatan LKPD yang sudah Ibu susun sedemikian rupa sehingga nanti tetap tujuan akhirnya yaitu mencapai tujuan pembelajaran hari ini. Begitu ya Bu ya. Oke, baik, ternyata Ibu sudah mempersiapkan dengan sangat baik untuk kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan hari ini. Terima kasih sudah memberikan sedikit waktu untuk saya ini untuk melakukan percakapan praobservasi. Nanti selanjutnya saya mohon izin nanti Bu untuk melakukan observasi di kelas Ibu di jam keberapa ya Ibu ya? Oh iya, hari ini saya di kelas 7D itu kebetulan jam ke-5, 6, dan 7 setelah istirahat. Oh begitu, jadi ada waktu 3 jam nanti ya Bu ya di kelas, jadi akan sangat panjang nanti waktunya untuk memberikan kesempatan pada peserta didik
sampai nanti tercapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Terima kasih Bu Karlina. Semoga kegiatan pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajarannya dapat tercapai dengan baik. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Ketemu lagi dengan pelajaran IPS di hari Selasa ya. Yang tidak hadir hari ini siapa? Irfan? Dengan aja. Irfan kemana? Lalu siapa lagi? Baiklah, kita hari Selasa minggu lalu masih ingat gak kalian belajar tentang apa? Satu orang kalau mau ngomong tunjuk tangan, jangan keroyokan. Ayo, tentang apa kemarin di hari Selasa kita belajar? Ibu kak, berapa? Iya, cerita rakyat. Masa lupa? Selasa lalu kita berdiskusi mengenai cerita rakyat. Bukan cerita rakyat, tapi sejarah sejarah lisan. Ya, hari Selasa minggu lalu kita mengerjakan APD, berdiskusi. Ibu bagi berapa kelompok kemarin? 5 kelompok. Ya, ini hasil yang kemarin ya. Hasil dari belajar kalian kemarin tapi belum dimulai, masih mulai. Selanjutnya hari ini kita mau belajar tentang sosialisasi. Ya, kita mau belajar tentang sosialisasi. Seperti biasa, ini ada LKPD. Ibu jelaskan dulu bagaimana pengerjaan LKPD-nya. Ada 5 soal dari LKPD. Yang pertama, lembar pertama, di sini tentang pengertiannya. Nanti kalian cari di buku cetak. Jadi sebelum mengerjakan LKPD, kalian membaca dulu buku cetaknya. Di sini kalian cari tentang pengertian sosialisasi. Lalu di bawahnya hakikat sosialisasi sama dapatnya dari mana? Buku cetak juga dibaca dulu. Lalu yang ketiga nih, ada agen sosialisasi itu dibagi menjadi 3. Ada berapa ini? 4. Agen sosialisasi dibagi menjadi 4 di bawahnya. Ya, itu kalian isi. Lalu di lembar selanjutnya, sama apa sih tentang agen sosialisasi? Tapi di berupa gambar. Jadi nanti kalian harus melihat gambarnya secara teliti. Lalu yang terakhir di sini ada proses sosialisasi. Jadi dibagi menjadi 4 proses sosialisasi itu. Yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat di sini. Dan ini penjelasannya. Paham sampai di sini? Bagaimana LKPD-nya? Enggak, individu. Mana yang kurang? Lebih. Mana yang kurang? Sudah cukup? Oke. Ada? Siapa bertanya? Ya. Cari pengertian sosialisasi. Baca baik-baik. Baca baik-baik. Ketemu?
Apa? Sosialisasi. Sosialisasi. Iya. Jangan ada yang nggak bisa ngomong sosialisasi. Satu, dua, tiga. Maria berarti yang sulit ngomong sosialisasi ini sosis. Jangan lupa diisi nama dan kelas. Ada kesulitan, silakan. Azam kenapa? Ada kesulitan, Azam. Dibaca baik-baik, jangan salah ambil pengertiannya. Baca baik-baik. Ya, perhatikan, waktunya sudah habis untuk mengerjakan KKPD. Sekarang saatnya kita untuk presentasi. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan KPP nomor 1. Pengertian sosialisasi. Sosialisasi adalah proses sosialisasi umur hidup untuk mempelajari pola budaya perilaku dan menerapkan melalui sosialisasi kata yang dipelajari mulai dari budaya, norma, dan masyarakat. Udah. Yang lain, bagaimana? Sama, Bu. Benar nggak? Coba ulangi. Apa itu pengertian sosialisasi? Sosialisasi adalah Ya nggak apa? Tidak. adalah proses sosial seumur hidup untuk mempelajari pola budaya, perilaku, dan harapan untuk sosialisasi. Kita mempelajari mulai budaya, norma, dan peran. Ya, benar. Tepuk tangan buat siapa yang di depan? Silakan duduk, Nabil sudah berani. Benar ya. Jadi pengertian sosialisasi itu adalah belajar seumur hidup mengenai tentang apa? Perilaku dan harapan. Perilaku siapa? Ya, jadi sosialisasi ini belajarnya sepanjang seumur hidup atau sepanjang hayat ya. Jadi harus dipelajari selama bermasyarakat. Ya, itu nomor 1 selesai proses sosialisasi. Kedua, siapa mau nomor 2? Ya, yuk. Siapa namanya? Melinda, yang ke depan Melinda. Nomor 2 ini. Presentasikan. Pagi semuanya. Berapa enggak? Saya akan mempresentasikan hasil LKPD sosialisasi ada 2. Hakikat sosialisasi. Sosialisasi adalah proses interaksi yang dilakukan secara terus-menerus sehingga membentuk kepribadian seorang individu. Ada yang mau tambahkan? Enggak, cukup. Siapa lagi yang mau tambahkan? Ya, Dani. Oh, ya. Maksudnya masih komentar ini. Ayo, mau tambahkan? Ada yang mau tambahkan lagi yang lain? Ya. Siapa namanya? Oh ya. Ayo.
sosialisasi itu adalah bahwa kita mempelajari tingkah laku. Yang bersosialisasi itu bukan hanya kalian, bukan hanya anak remaja, tapi orang tua, anak kecil, ya, nenek-nenek itu kata temannya. Jadi sosialisasi itu bisa terjadi setiap hari, dimanapun dan sama siapapun. Yang nomor 3. Terima kasih ya Melinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan LKPD nomor 3. Agen sosialisasi ada 4, yaitu 1 keluarga, 2 sekolah, 3 kelompok permainan, 4 media massa. Pertama apa tadi? Keluarga. Kedua, ada yang bisa menjelaskan agen sosialisasi itu apa? Agen pelaku sosialisasi. Ya, nama lain dari agen sosialisasi pelaku sosialisasi. Jadi bisa terjadi di mana? Keluarga. Jadi tadi di dalam keluarga kalian itu terjadi sosialisasi tidak? Jadi apalagi yang kedua? Sekolah. Nah, di dalam sekolah, di dalam kelas terjadi nggak sosialisasi? Terjadi. Antar siapa? Teman. Kalian dengan teman, siswa dengan guru, ya sosialisasi ya. Lanjut yang ketiga apa? Kelompok permainan. Biasanya di mana kelompok permainan? Di luar rumah. Biasanya teman di rumah. Ada nggak yang punya teman sepermainan di rumah? Ada. Punya? Nggak punya teman sepermainan gitu? Ada. Di sekolah beda ya. Di rumah biasanya ada teman sepermainan? Ada. Saat ngaji. Ya. Nah, berinteraksi nggak kalian? Berinteraksi. Sosialisasi tidak? Iya. Yang terakhir keempat, Media massa. media massa di situ apa saja? Jaringan, koran, Koran, televisi, radio, handphone, surat kabar. Nah, itu kan itu sosialisasi juga. Ternyata tidak hanya bersosialisasi sesama dengan manusia atau orang lain, tetapi juga dengan alat bisa itu beda. sosial. Oke, paham sampai di sini? Tepuk tangan buat Kang Dani. Sama, apa-apa. Kita skip aja karena sama. Ya, itu lupa gambar ya? Ya. Kamu apa aja sih? Nomor 4 agak berbeda sedikit. Dan ini gini di gambar gini. Jelasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan LKPD sosialisasi di nomor 4, agen sosialisasi. Agen sosialisasi dibagi menjadi 4. Dan ini berupa gambar. Gambar nomor 1 adalah sekolah. Gambar nomor 2 adalah kelompok sepermainan. Gambar ketiga adalah media massa. Dan gambar keempat adalah keluarga. Ada yang berbeda? Sama. Jawabannya benar semua. Ayo, soal nomor 3 dengan nomor 4 itu sama. Sama-sama tentang agen sosialisasi. Tapi bedanya yang nomor 4 memakai gambar. Nomor 3 memakai kata-kata. Jadi tahu perbedaannya ya, kalau ternyata nanti ditampilkan dalam bentuk gambar. Nomor 5. Iya, tadi ini nomor 5. Sudah mulai praktek ya.
Pada tahap operasional ini, anak sudah menguasai bahasa dan menggunakan kata-kata untuk mempresentasikan objek dan gambar secara simbolis. Ya, yang kedua tahap apa nak? Operasional. Umur 2 sampai 7 tahun. Apa yang dipelajari pada tahap ini? Menguasai bahasa dan Memakai kata-kata. Ya, jadi anak-anak umur ini anak di umur 2 sampai 7 tahun belajar bahasa, belajar merangkai kata-kata. Kalau ada penemuan dan menggunakan kata-kata yang baru, nanti si anak akan bertanya pada orang tuanya. Nanti ya, tahap apa? operasional progres. Siapa yang ada? Tahap operasional progres 7 sampai 11 tahun. Tahap ini telah memahami pengertian logis hubungan sebab akibat. Ya, pada operasional progres ini usianya 7 sampai 11 tahun. Di sini kalian memahami tentang pengertian logis. Di sini kalian bisa belajar tentang sebab dan akibat. Lalu yang keempat operasional progres. Ya. Tahap ini merupakan tahap remaja. Selama masa remaja, anak yang berada bahasa otomatis memahami ide-ide yang sangat rumit. Contohnya seperti ini. Kalian. Ya, jadi sudah apa ya? Pada tahap ini sudah memahami ide-ide yang rumit. Ya. Dari keempat tahap tersebut kalian masuk ke yang mana? Operasional? Oke, paham sampai di sini? Silakan duduk. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, Ibu mau ambil kesimpulan hari ini. Hari ini kita belajar tentang apa? Sosialisasi. Satu, kita belajar tentang Pengertian sosialisasi. Kurang kuat, kurang kompak. 1, 2, 3. Kedua, kita belajar tentang apa? Ketiga. Dan yang terakhir, ya, hari ini kita cukupkan tentang sosialisasinya. Nanti dikumpulkan LKPD-nya. Untuk yang paling depan tolong cepat. Yang paling depan untuk yang baris. Ayo, cepat. Sini kamu. Videonya belum selesai. Ya, Bu. Jadi kalau mau cepat, kalau mau cepat pulang, ya. Baik, Bu. Oke? Ya, hari ini untuk pembelajaran hari ini selesai. Kita ulangi lagi di hari apa? Hari Jumat nanti kita belajar tentang interaksi sosial. Hari ini tentang sosialisasi. Hari Jumat kita ketemu lagi tentang interaksi sosial. Jadi malam harinya tolong persiapkan materi kalian. Baca dari internet, ya. Tentang apa? Tentang apa? Oke. Untuk hari ini kita akhiri sampai di sini. Silakan kita berdoa. Siapa yang mau
baik Ibu, ini jadi hari ini merupakan salah satu tahapan khususnya tahapan terakhir ya Bu ya dari kegiatan supervisi akademik dengan prinsip coaching. Kalau yang sebelumnya kan kemarin sudah kita lakukan yang observasi dan kemarin juga sudah saya lakukan observasi kemarin di kelas 7B ya Bu ya, di materi sosialisasi ya. Bagaimana Bu kemarin perasaannya ketika saya ikut masuk nih ke dalam kelasnya Bu Karina? Perasaan saya pribadi senang karena bisa berkolaborasi, terus juga gunanya juga bisa berdiskusi dengan saya, mencari tahu kekurangan saya bekerja seperti apa, pembelajaran dari awal sampai akhir bagaimana, dan ternyata ada hal-hal masalah yang saya temukan juga. Nah, bisa kita diskusikan untuk mencari solusinya juga ini nanti. Alhamdulillah kalau kemarin perasaannya senang, tidak terbebani ya Bu ya, tidak merasa terganggu dengan kehadiran saya di kelas ya Bu ya. Tidak. Alhamdulillah. Berarti kemudian Ibu kalau dari penjelasan yang Ibu sampaikan di situ juga tidak ada tekanan mengenai ada saya menyebabkan seolah-olah bahwa bukan ini saya nilai di situ juga tidak ada ya Bu ya. Karena saya berpikir itu tadi ini mau berkolaborasi saja. Benar. Jadi kegiatan kemarin hanya sharing ya. Kita berbagi pengalaman mengajar. Kemudian Ibu, menurut Ibu dari kegiatan pembelajaran yang kemarin Ibu lakukan di kelas 7B, kira-kira ini ada hal-hal yang sudah baik atau yang kurang baik atau mungkin yang perlu diperbaiki? Kalau baik, jauh dari baik. Pasti ada masalah-masalah yang saya temukan dan pasti banyak kekurangan yang saya lakukan juga dalam pembelajaran hari. Nah, untuk yang masih kurang itu kemarin hasil dari pembelajaran kali itu tadi ada salah satu siswa yang kemampuan literasi masih kurang. Tapi masalah yang kedua, karena saya berdiskusi dan mencoba untuk anak mempresentasikan ke depan, ternyata masih banyak yang masih kurang pede dalam menyampaikan materinya, berbicara di depan kelas itu ternyata tidak mudah. Jadi mengenai pembelajaran kemarin menurut Ibu masih jauh dari kata-kata sempurna atau baik ya, karena banyak kekurangan ya, terutama dari peserta didik kemampuan literasinya kurang, kemudian kepercayaan diri peserta didik dalam menyampaikan hasil diskusinya kemarin juga kurang. Oh ya, untuk kegiatan kemarin apakah dibagi dalam kelompok ya? Oh tidak. Kemarin itu saya mencoba untuk mengambilnya secara individual saja. Saya mau mencari bagaimana literasi mereka secara individu. Jadi kalau saya takutnya khawatirnya kalau dalam kelompok saya tidak bisa mencari tahu secara detail per orangnya. Per individu kan saya tidak tahu. Oh ini mana yang bisa menyimpulkan materi dari buku, mana yang tidak bisa. Saya kan cuma temukan bahwa literasinya ada yang tidak dibentuk dalam kelompok, mereka bekerja secara individu ya. Kemudian kegiatan diskusinya terjadi ketika di mana itu Bu? tidak ada diskusi. Tidak ada diskusi. Mereka mencari tahu dan langsung ke sumber pembelajaran. Begitu. Oke, jadi bekerja secara individu dan tidak dilakukan diskusi ya Bu ya. Tapi tetap harus komunikasi apa? Ya, diskusi. Saya coba seperti itu kemarin. Itu untuk mengetahui kemampuan literasinya. Kemudian apa yang dapat mungkin yang menjadi langkah atau kiat-kiat Ibu agar kemampuan literasi dari peserta didik serta kepercayaan dari peserta didik ini dapat meningkat? Yang baru bisa saya bayangkan untuk kemampuan literasinya itu mungkin saya akan berkolaborasi bekerja sama yang pasti satu dengan wali murid. Oh ya, Saya beritahu bahwa
bisa agak lebih baik lagi daripada sebelumnya. Jadi mengkomunikasikan dengan wali murid serta guru BK ya. Untuk menemukan kiat ya, Bu ya. Menemukan kiat atau cara untuk meningkatkan kemampuan literasi tadi. Dari kegiatan yang kemarin, kalau menurut saya sih ya, keaktifan peserta didik juga sudah bagus ya, Bu ya, terutama untuk ketika mereka ada temannya yang presentasi dan ada beberapa rekan yang memberikan masukan atau saran ya, Bu ya. Ya mudah-mudahan nanti rencana itu dalam meningkatkan kemampuan literasi peserta didik itu dapat berjalan dengan baik dan yang pastinya ada peningkatan dari peserta didik itu sendiri. Harapannya ya. Iya, itu saja mungkin ya Bu ya dari rangkaian kita mengenai supervisi akademik yang kita lakukan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan kemarin juga saya mengucapkan terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk dapat hadir di dalam kelas, terutama ketika pembelajaran IPS. Iya, sama-sama. Yang pasti saya senang sekali. Iya, Terus berkolaborasi dan juga masukan kan setidaknya dapat lebih memperbaiki